guys, balik lagi bersama gue Dims. Jadi hari ini kita akan bahas tentang oli lagi ya. Oke, jadi bahas apa kita? Kita bakal bahas tentang oli Jumbo 2050 SG setelah dipakai 1000-an kilo ya. Oke, mau tahu gimana videonya? Stay tune ya. Nah, seperti tadi gua mention di awal video, gua akan review tentang oli Jumbo 2050 SG. Nah, sebenarnya kenapa sih gue pakai oli gituan? Ini oli kok nggak tahu ya gue bang gitu kok. Gue juga sebenarnya nggak tahu. Cuma kemarin kebetulan lagi in rain. Ini kan habis gue ganti crook as, blok piston jadi oversize 100 ya, bore down ya, jadi mau nggak mau harus pakai oli yang buat in rain ya. Nah, ini juga dipakainya 1000 sampai 1500 kilo aja ya. Jadi pas gua ganti kemarin ya, gua mampir ke bengkel, ada tuh oli. Ya udahlah, gua cobain aja, harganya 40.000. Oke, jadi angkut bungkus tuang ya. Sebenarnya sih banyak oli dengan merek-merek yang lebih terkenal lagi ya. Ada SPX, ada Shell, segala macam. Tapi gue beli karena gue mau coba gitu. Jadi oli ini adalah oli dengan viskositas atau kekentalan 20-50. Untuk kualifikasi sendiri masih SG ya. SG itu cukup jadul karena sertifikasi tahun 90-an akhir sampai 2000-an awal ya. Jadi untuk 2021 ini sebenarnya yang terakhir dipakai itu adalah SN atau SN Plus ya. Nah, jadi oli ini tadi gue bilang ya, apa namanya, kualifikasinya SG ya, harusnya SN Plus malah kalau 2021 ini ya. Jadi kalau ngomongin tentang sertifikasi oli, teman-teman harus lihat di kemasannya juga ya. Ini kebetulan lagi dapat yang SG, ya udahlah nggak apa-apa, pakai aja. Jadi API service itu dibagi dalam beberapa kategori ya, dan diupdate terus di tahun-tahun ini. Dari SA, pokoknya awalnya itu A, makin kesini makin bagus. Jadi teman-teman kalau misalnya SL atau SN, nah gue masih sering dapetin oli dengan kualifikasi SL ya, tapi nggak ada masalah juga. Nah, ini SN ya yang terakhir. Oke. Nah, apalagi viskositas 20-50 sangat cocok untuk motor-motor tua macam gini, FXR, Honda Grand, pokoknya yang tua-tua lah, di atas 15 tahun. Ini cukup mumpuni untuk mengisi ruang-ruang gap di mesin yang karena usia ya, ya. Jadi kalau gue bilang sih gimana ya, motor tua memang harus gitu olinya 20-50. Kayak Tornado gue juga gue pakein 20-50. Kalau ada yang lebih kental malah gue pengennya lebih kental lagi, yang 20-60. Cuma adanya di Liquimoli dan mahalnya setengah mati gitu kan. Ya udahlah gitu loh. Lalu impresi setelah 1000 km. Kenapa sih cuma 1000 meter bang? Biasanya kan pakai 2000. Nah, ini gue kemarin abis in rain, lagi in rain. Jadi kalau in rain itu sebenarnya harus dipakein oli yang agak kental biar dia gesekannya nggak terlalu parah gitu loh. Nah, kalau FXR ini sendiri pakai oli mineral cukup gitu loh, yang murah-murah aja lah gitu, karena nggak ada treatment kayak si Satria Evo kan ada scam Suzuni Composite electro hardening lah gitu loh. Jadi harus pakai yang minimal semi sintetik. Tapi kalau misalnya FXR kan belum ada nih, ajar pakai mineral aja cukup, tapi jangan sampai lama-lama. 1500 atau 1000 cukup. Ini nanti mau gue ganti juga. Lalu habis itu reviewnya gimana bang?
Plusnya adalah si oli ini karena kekentalannya yang luar biasa 20-50, suara mesin halus ya, satu. Nomor dua ya, kalau gue bilang sih cukup murah juga ya gitu. Nah, kita bakal bahas yang si ini ya, apa, halus ya. 20-50 pasti halus lah mas gitu loh, dibandingkan dengan 10W40 nggak bisa dibandingin lah, kekentalannya beda, apalagi 10-30 kan. Kalau 10-30 ya untuk motor-motor baru itu recommended. Kalau misalnya dipakein 20-50 ya recommended juga, nggak recommended karena kental, dia malah menghambat kinerja dari parts-parts yang di dalam mesin. Kalau 20-50 kan tujuannya mengisi gap mesin. Kalau dipakein di motor-motor muda yang nggak ada, masih gapnya masih rapet, ya susah mas. Ya. Lalu reviewnya nomor 2 adalah harganya murah, cukup murah, dengan 40.000 dapat 1 liter ya. Lumayan lah. Ini berbanding perbandingannya dengan Shell AX3, di mana Shell AX3 itu 32.000 1 liter ya. Gua nggak tahu lah, itu mungkin karena gue belinya di bengkel pinggir jalan, harganya agak dinaikin dikit sama dia, ya udah oke lah, nggak ada masalah gitu loh. Yang penting kan asli gitu loh. Nah, apa namanya, lanjut. Lalu reviewnya yang kedua adalah ini oli tidak bisa macet-macetan coy. Panas tenan. Panas banget. Ini oli kalau dipakai macet-macetan langsung di sininya nih, di sektor mesin, waduh gila, panas gitu ya. Berbanding terbalik dengan yang 1040 atau 1030 itu nggak ada masalah dengan panas kalau gue bilang, asal sintetik. Nah ini karena mineral ya, identik dengan hal-hal seperti itu ya, melepas panasnya kurang dibandingkan dengan sintetik ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau pakai oli ini ya perinian dulu, apa namanya, pertimbangkan dulu teman-teman jalurnya gimana. Kalau misalnya jalurnya di gunung segala macam lah, pakai aja mas gitu, nggak ada masalah dengan macet karena kehajar sama angin mulu kan mesinnya itu. Nah, lalu apalagi untuk teman-teman yang semua motornya pakai oli ini, saya saranin untuk panasin dulu setiap pagi, karena ini mesin motor ini pas gue lihat kan ada baut untuk cek oli itu distribusinya naik ke atas enggak gitu ya. Nah pas pagi-pagi gue lihat dia agak lama naiknya dibandingkan dengan oli yang encer, dia agak lama. Jadi kalau misalnya kondisi mesin sangat dingin atau ditinggal semalaman, ya mending panasin dulu aja sekitar, gak usah lama-lama lah, paling 5 menit. Habis itu tinggal baru apa namanya, lanjutin kegiatan. Nanti kalau mau dipakai udah enak gitu, jadi udah ada oli yang bersirkulasi di atas ya. Nah itu sih. Lalu untuk pemakaian sehari-hari buat ngebut-ngebutan ya, gue nggak pernah ngebut-ngebutan sih pakai ini motor ya. Agak males juga karena ya udah tua, spare partnya mahal. Kalau kenapa-napa males, inden, ya udahlah. Untuk dipakai ngebut-ngebutan sok ya gitulah, gue nggak pernah pakai. Lalu pas dipakai di kondisi mesin panas, gue bilang sih tetap sama dengan kondisi mesin dingin ya. Tidak ada perubahan atau perubahan signifikan. Nah habis itu apalagi ya begitulah. Kalau gue bilang sih ini recommended tapi untuk mobil tua, motor tua ya. Tidak recommended untuk motor-motor dengan umur di bawah 5 tahun ya, seperti yang tadi gue bilang. Jadi jangan, misalnya teman-teman mau coba-coba pakai ini ya silakan, cuma ya performanya nggak akan sesuai dengan ekspektasi gitu ya. Oke,
Itu aja sih dari gua. Dim sign out. Ketemu lagi dengan review-review oli selanjutnya. Oke, Dim sign out. Thank you.